Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Yeay. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami diberi kuasa yang luar biasa Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey! Terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sempurna di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Engkau terlalu baik. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik. Ku terima
kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Sebab ku hidup selalu di dalam, Tiada pernah ku meragukan ku meragukan bukti kasih-Mu Yesus. kasih dan karya salib-Mu. Engkau telah menggantikan kami Tuhan. Kau telah menggantikan hidupku. Oh, Sebab itu ku selalu bersyukur, oh, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu, oh, membangkitkan rohku, oh, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang terjadi Tuhan, kami mau belajar bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, oh, pengorbanan-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun umat-umat Tuhan berada, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, malam ini ya kita bersama-sama. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Malam ini saya berikan tema firman Tuhan, tenang dalam jalan Tuhan. Ya, jadi tenang di jalan Tuhan. Nah, kita akan sama-sama melihat dalam Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-17. Saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini mulai dari Keluaran pasal 13 ayat pertama, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Keluaran 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. 23. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Silakan duduk, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan yang telah kita baca tadi itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi malam ini kembali kita belajar firman Tuhan, kembali kita lihat bagaimana kita tenang di jalan Tuhan. Kalau tadi pujian berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-17, di sini kita melihat bahwa luar biasa Allah punya suatu rencana, Allah punya suatu cara yang ajaib buat bangsanya, buat umatnya. Kalau kita lihat topik dari bacaan ini dikatakan Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, tetapi Allah membawa mereka berputar melalui padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ Allah berpikir ketika mereka melalui jalan yang cepat nyampe yang enak, tetapi pasti ada masalah di situ. Walaupun jalannya dekat, sepertinya enak, tapi ada masalah di situ. Jangan-jangan ketika mereka menghadapi masalah itu, mereka malah balik. Karena dekat, masih dekat dengan Mesir. Oleh sebab itu, dengan hikmat Allah, Allah tahu apa yang harus dilakukan untuk bangsanya. Allah tahu apa yang harus diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Sehingga Allah membawa mereka harus berputar, melalui jalan berputar. Sepertinya lama. Harus melalui jalan yang tadinya seharusnya dekat lewat Filistin. Tetapi firman Allah menjelaskan mereka harus melalui jalan berputar, melalui padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Allah tahu hal yang terjadi, hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan, sekarang dan ke depannya, Allah tahu. Oleh sebab itu, inilah yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa Allah membawa mereka melalui jalan berputar. Berputarnya gak tanggung-tanggung, saudara, berputar padang gurun. Dan kita tahu bersama bahwa perjalanan bangsa Israel 40 tahun lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 boleh ditampilkan. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bisa ditampilkan. Saya akan bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara perhatikan baik-baik bagian B-nya. Saudara perhatikan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah Tuhan kita. Tidak dapat diselami pikirannya. Tetapi dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini, indah pada waktunya ini, menuju kepada indah pada waktunya ini kadang-kala kita nggak tahan, saudara. Kita nggak mampu, kita mengeluh dan kita katakan bahwa terlalu lama, terlalu berbelit-belit. Maunya instan, jadi langsung jadi. Itu maunya kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mau melatih otot iman kita, amin. Tuhan mau melatih kesabaran kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
pada ayat 17 hingga 18 di sini kita dapat melihat bahwa Allah itu tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sekarang ini dan yang ke depan. Sehingga Allah harus membawa mereka melalui jalan berputar. Berputarnya padang gurun, saudara. Ya, padang gurun apa yang sedang kita lalui hari-hari ini? Maunya kita langsung plek jadi. Ya, maunya kita saat kita aku doa ini, aku sedang meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan, aku minta ini dan plek jadi, saudara. Tidak, saudara. Tuhan akan bawa kita melalui jalan berputar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-17 bagian terakhir dikatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, dari topiknya aja pembacaan ini dikatakan bahwa Allah menuntun umatnya. Tangkap itu. Allah menuntun umatnya. Tetapi saudaraku, bukan berarti karena Allah menuntun dan jalan tol mulus aja. Tapi di sini Allah katakan bahwa jangan-jangan ketika mereka menghadapi peperangan, mereka akan kembali ke Mesir. Saudara, di sini dari awal aja Tuhan sudah menjelaskan kepada saya dan saudara, sesungguhnya walaupun kita dalam tuntunan Allah, tetapi kita akan menghadapi yang namanya peperangan. Amin. Amin, saudara. Peperangan. Oleh sebab itu, Allah mau melatih otot iman kita supaya kita kuat menghadapi peperangan itu. Tenang di jalan Tuhan. Ya, kita tenang di jalan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat pada ayatnya yang bagian yang ke-21 dan 22, di situ dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan Allah menuntun mereka di jalan Tuhan. Ya, di jalan. Jadi Allah bawa mereka berjalan di jalannya Tuhan. Dan jalan Tuhan ini adalah jalan yang sempurna, amin. Walaupun gak enak, walaupun pahit, walaupun sepertinya kita menangis, merintih. Tapi kalau itu jalan Tuhan, jalani aja. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tenang di jalan Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, kita lihat pada ayat Mazmur 18 ayat 30. Mazmur 18 ayatnya yang ke-30, saudara bisa lihat. Di situ jelas sekali saudara menjelaskan tentang jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Saudara saat ini mungkin mendaki atau saudara sekarang ini sedang turun ke lembah. Itu jalan Tuhan. Kalau memang itu yang harus kita lalui, maka itu adalah jalan Allah yang sempurna. Mungkin kita berkata bahwa enggak enak sekarang ini. Tenang di jalan Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa enggak enak, begitu banyak hal-hal yang dibatasi. Perekonomian pun morat-marit sepertinya. Tenang, saudaraku, tenang. Karena kita percaya bahwa Allah sedang mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak dapat menyelami dari awal sampai akhir. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa
Rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya saudara. Bahwa itu adalah jalan yang harus kita lalui hari-hari ini. Kita nggak tahu ke depannya apa yang Allah mau tunjukkan kepada saya dan saudara. Tapi satu hal saudaraku, itu adalah jalan yang sempurna bagi kita. Lalui aja bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Ada tiang awan dan tiang api menyertai saya dan saudara. Ya. Dan dahsyatnya saudara, firman Tuhan tadi yang kita baca saudara di dalam Keluaran tadi dikatakan bahwa Allah ada di tiang api itu. Allah ada di tiang awan itu. Allah ada di tiang api itu. Dan Allah ada ketika siang dan malam. Firman Tuhan juga berkata bahwa ada kedahsyatan malam. Ketika kita tidak menjadikan Allah perlindungan kita, maka kita akan melihat kedahsyatan malam itu. Tetapi kalau kita jadikan Allah perlindungan kita, Dia sebagai tiang api di waktu malam bagi saya dan saudara, maka kita akan melihat Dia melindungi kita. Dia ada untuk saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ada pada siang hari, Tuhan ada pada malam hari. Kalau saudara menyimak baik-baik saudaraku, pada ayat 22 dikatakan, tidak beralih tiang awan itu, tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Allah ada di depan kita saudara. Dan Dia yang akan ganti berperang. Amin. Saudara, mungkin kita berkata bahwa bagaimana dengan masa depan bisnis saya? Dengan keadaan seperti ini, bagaimana dengan masa depan keluarga saya? Saudaraku, Allah tahu yang terbaik buat kita. Amin. Allah tahu yang terbaik buat kita. Dia tidak akan merancangkan hal yang jahat buat kita. Dia tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Saudara, kalau kita lihat kembali lanjutan dari kisah ini saudara pada pasal 14, pada ayatnya yang kedua, pertama, kedua kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zelon, berkemahlah kamu di tepi laut. Saudara perhatikan, kalau saudara simak baik-baik ayat dari pasal 14 ini saudara, ayat pertama dan selanjutnya, di situ kita akan mendapati strategi Allah. Kalau saudara lihat pada ayat pertama hingga ayat yang ke-8, di situ bagaimana kita temukan strategi Allah dalam menghadapi musuh. Dan ternyata strategi Allah itu kadangkala tarik ulur tentang hati raja. Kalau saudara lihat pada ayat yang keempat, Allah mengeraskan hati Firaun. Pada ayat yang kelima dikatakan, berubahlah hati Firaun. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ini yang perlu sekali kita ketahui bahwa hati raja dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita umat Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ketika kita tetap melekat kepada Tuhan, ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada hal apapun rancangan jahat yang akan berhasil menembus kita. Karena Allah mengendalikan hati. Ya,
Allah yang mengendalikan hati. Mungkin kita berkata bahwa pimpinan kita atau orang-orang rekan-rekan kita sedang merancangkan sesuatu. Saudaraku, serahkan sama Tuhan karena Allah mengendalikan hati. Ya. Allah yang mengendalikan hati. Saudara, pada ayatnya kita lihat. Masih dalam pasal 14, Saudara. Pada ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara perhatikan baik-baik, ternyata ada maksud Tuhan dalam penyerangan Mesir terhadap Israel. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau memperlihatkannya, tapi memang gak enak kalau kita ada di dalamnya, saudara. Kita, aduh musuh nyaris nangkap kita. Ya, siasat Allah, strategi Allah di sini. Allah suruh mereka balik kembali berkemah. Supaya Firaun berkata atau Firaun berpikir bahwa mereka terjebak tuh. Mereka sudah terjebak di padang gurun tuh. Nah ini waktunya kita menghabisi mereka. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan maka kita ada dalam strateginya Allah, amin. Kita ada dalam strateginya Allah, karena Allah sedang buat strategi. Ya, Allah sedang buat strategi. Saudara, kalau kita lihat pada ayat yang ke-9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dan dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Saudara, kadang-kala kita seperti bangsa Israel, ketika kita sudah terhimpit dengan masalah, saling menyalahkan. Ya, kita saling menyalahkan. Ini Israel sudah terhimpit. Ya, dia ketika mereka menoleh, Mesir, pasukan Firaun di belakang. Langsung nyalahin pemimpinnya. Ya. Ini gara-gara pemimpin kami. Membuat kami seperti ini. Ya. Ini kadang-kala kita seperti itu. Ini gara-gara ini kamu. Ya, kamu yang membawa aku seperti ini. Membuat aku dalam situasi seperti ini. Kita saling menyalahkan. Saudaraku, tetap tenang. Tetap tenang. Ketika kita tenang, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kita tenang, kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak dapat menyelaminya, tidak dapat mengerti secara utuh dari awal sampai akhir. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa di dalam jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna bagi kita. Saudara, masalah, serangan semakin dekat. Mesir, Firaun. Tapi ingat strategi Allah. Kembali, ya, kita ingat strategi Allah bahwa Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Amin. Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kita karena di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 boleh ditampilkan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apa yang kita alami hari-hari ini berat.
tenang, tetap tenang di jalan Tuhan. Tetap tenang di jalan Tuhan. Karena apa? Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi saya dan saudara. Amin. Saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Allah mengizinkan hal-hal terjadi dalam keluarga kita. Hal-hal terjadi dalam bisnis kita. Hal-hal terjadi dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap masa depan kita, percayalah, saudaraku, bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu bagi saya dan saudara. Kita belum tahu sekarang, karena Allah belum selesai mengerjakannya, amin. Kita belum tahu sekarang ini, karena Allah belum selesai mengerjakannya. Seperti bangsa Israel. Mereka ketakutan karena mereka belum tahu. Belum tahu apa yang terjadi di depan. Mereka belum tahu bagaimana tangan Allah menolong mereka. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa aku menuntun engkau dengan tiang awan, tiang api. Tapi masih ketakutan ketika datang masalah. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika masalah datang kita mulai ketakutan, kita panik dan kita berkata bahwa ini apa-apaan ini. Karena kamu, karena ini, karena ini. Saudaraku, tenang, tenang di jalan Tuhan. Karena itulah jalan sempurna bagi saya dan saudara. Ya, karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Akhirnya dikatakan, saudara, Musa berkata kepada bangsa Israel pada ayat yang ke-13 dari pasal 14. Pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin saudaraku. Dikatakan lagi, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena apa saudaraku? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, tenang di jalan Tuhan. Ya, tenang di jalan Tuhan. Karena Tuhan sedang merancangkan hal-hal indah bagi saya dan saudara. Percaya saudaraku, percaya ketika kita ada di jalan Tuhan. Saudara tetap percaya bahwa jalannya adalah jalan yang sempurna. Dan ikuti strateginya Allah. Ikuti aja. Bagian kita ikuti saja strateginya Allah. Karena Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Amin. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Oleh sebab itu pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Memang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Tapi satu hal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa penyertaannya Dia sempurna. Kita harus melalui hari-hari ini hal-hal yang tidak enak. Percaya ada Tuhan bersama kita. Amin. Ada Tuhan bersama kita. Jangan takut. Saudara, jangan sampai ketakutan dengan segala virus-virus dan mulai mengkendorkan iman kita. Kita apa-apa kita ketakutan, apa-apa kita ketakutan. Waspada bisa. Tapi kalau ketakutan malah, saudaraku, membuat imun tubuh kita menurun, saudara. Jangan takut, kita waspada, kita hati-hati, oke, silakan. Tapi bukan berarti kita ketakutan, percaya bahwa proteksi Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Percaya saudara, asalkan kita jangan coba-coba, sengaja, ya, teledor. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Pokoknya ya, toh gak usah pakai masker, ya, gak usah pakai cuci-cuci tangan segala, ya, cipika, nggak apa-apa. Kan Tuhan proteksi kita. Nah itu namanya mencobai Tuhan, saudara. Bagian kita lakukan, selebihnya, saudara, apa sih
Apa sih masker ini dengan kekuatannya melindungi kita? Ya. Apa sih kekuatannya kita mencuci tangan? Ya. Tapi kita ikuti saja, lakukan. Selebihnya yang tidak mampu, yang kita tidak mampu lakukan, itu bagiannya Tuhan memproteksi kita. Amin. Lakukan aja bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Yang tidak mampu kita lakukan, itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara tetap tenang di jalannya Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita siang dan malam. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat campur tangan Tuhan.
Bapa, Kau setia. Oh, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dimanapun umatmu berada Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Terpujilah Engkau, saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah mengalir di dalam kehidupan saudara. Berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.